Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Sekarang kita membahas kitab daripada Imam At-Tirmidzi, yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasail Al-Mustafawiyah, yaitu bab 48, bab ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilaika qala haddatsana Abbas bin Muhammad bin Duri. Imam Tirmidzi mengatakan telah menceritakan kepada saya siapa Abdullah putra Muhammad Ad-Duri. Sana ay qala haddatsana, Abbas berkata bahwa Abdullah ibnu Yazid Al-Mukri menceritakan kepada kami. Abdullah bin Yazid mengatakan haddatsana Lais ibnu Sa'din. Lais putra Sa'ad bercerita kepada saya. Lais mengatakan bahwasanya Abu Utsman Al-Walid ibnu Abil Walid telah menceritakan kepada saya. Abu Utsman menyatakan Sulaiman bin Kharijah menyampaikan kepada beliau dari Kharijah, putra dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Qala, Kharijah berkata, dakhala, telah masuk bertamu siapa nafarun, sekelompok orang, ala Zaid bin Sabit, kepada Zaid bin Sabit. Ada sekelompok orang bertamu kepada Zaid bin Sabit. Faqalu, kemudian mereka para tamu itu berkata, lahu, kepada Zaid bin Sabit. Tamu itu berkata begini, haditsna, ceritakan kepada kita, kepada kami, ahaditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Zaid menjawab, Zaid berkata, mada uhadditsukum, apa yang aku ceritakan kepada kalian? Kuntu jarahu, saya dulu orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetangga Rasulullah itu ya, sebagai tetangga, sebagai guru, sebagai konsultan dari para sahabat. Masya Allah. Fakana idza nazara alaihi wahyu, dulu ketika wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana, maka ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nazala, ketika turun alaihi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa al-wahyu, ba'atha, maka menyuruh, mengutus siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilayya, kepadaku, mengirimkan kepadaku. Fakatabtu, kemudian aku menulis, hu, kepada wahyu tersebut, lahu, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada informasi bahwasanya Rasulullah ketika turun wahyu, beliau tidak diam. Beliau mengutus sahabat untuk mencatat. Beliau memiliki sekretaris untuk khusus mencatat wahyu, yaitu Zaid bin Sabit. Fakunna idza dzakarna ad-dunya dzakaraha ma'ana. Fakunna, maka ada siapa kita, idza dzakarna, ketika kita menyebutkan ad-dunya, tentang dunia, kita juga membahas dunia, berdiskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakara, maka Rasulullah juga menyebutkan hak kepada dunia tersebut, ma'ana, bersamaan dengan kita. Ketika membahas tentang duniawi, Rasulullah juga membahas bersama kita. Kita mendapatkan informasi dari Rasulullah tentang duniawi, hakikat duniawi,
bagaimana cara kita berbisnis tentang urusan-urusan duniawi. Kita berdiskusi langsung mendapatkan ilmunya dari Rasulullah SAW. Wa idza dzakarna, dan ketika kita menyebutkan al-akhirat, tentang akhirat, dzakara, maka menyebutkan siapa Rasulullah SAW tentang akhirat makna bersama kita. Rasulullah juga membahas tentang akhirat bersama kita. Rasulullah memberikan pengarahan-pengarahan kepada kita tentang bagaimana kita menuju akhirat. Akhirat itu terdapat apa saja, dunianya sementara, macam-macam, semuanya dikasih tahu. Masya Allah. Tentang duniawi kita juga dikasih ilmunya, tentang akhirat juga kita dikasih ilmunya oleh Rasulullah SAW. Fa idza dzakarna, maka ketika kita menyebutkan at-ta'ama, makanan, dzakara, maka menyebutkan siapa Rasulullah SAW kepada at-ta'am, ma'ana, bersama kita. Artinya Rasulullah SAW itu bukan tipe orang yang jauh dengan sahabat. Rasulullah itu orang yang sangat mulia. Beliau sangat dimuliakan baik di bumi, di langit, di dunia, di akhirat. Tapi beliau bukan orang yang sombong. Beliau dekat dengan para sahabat. Ini sebagai bukti bahwa beliau juga berdiskusi dengan para sahabat tentang duniawi, tentang akhirat, tentang makanan. Ini juga sebagai bukti bahwa Rasul itu sebagaimana Rasulullah SAW. Rasul itu dari jenis manusia. Rasul itu juga makan. Ini sebuah bukti bagi kita, sebagaimana Rasul-Rasul yang lain. Nabi Isa alaihissalam juga Rasul, beliau juga makan. Rasulullah juga Rasulullah, utusan Allah, juga makan. Sehingga tidak ada satupun dari umat Rasulullah SAW yang menyembah Rasulullah SAW, karena Rasulullah juga makan, Rasulullah juga minum, Rasulullah juga manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya, karena saking mulianya beliau. Wa kullu hadza uhadditsukum anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu hadza, maka semua ini tentang duniawi, tentang akhirat, tentang makanan, semuanya yang halal, yang haram. Uhadditsukum, aku menceritakan kepada kalian, anin nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang kita lakukan, kita berkiblat, kita mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat, kita mestinya kita mencintai Rasulullah dan mengikuti semua kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua langkah kita, semua sepak terjang kita, kita ukur, kita kiblatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kiblat kita, suri tauladan kita adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bangun kita, dalam tidur kita, dalam mandi kita, dalam ibadah kita, dalam kerja kita, dalam sedekah kita, dalam bertutur kata kita, semuanya hendaknya kita berkiblat meniru Rasulullah SAW dalam berakhlak dan beretika. Karena Rasulullah SAW menyatakan, aku tidak diutus ke dunia kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.